Kalau yang versi yang lama kan sederhana banget tampilannya, datanya ya, seperti ini ya. Nah, kalau yang baru itu seperti ini, udah ada nih model signifikan, sudah ada penjelasannya di sini ya. Model value segala macam, jadi sudah cukup ya, profit value-nya. Jadi semua udah diberikan. Begitu juga ini, sudah ada penjelasannya langsung. Jadi topik kuliah hari ini adalah prinsip dasar rancangan optimasi. Ya, jadi mungkin setelah mengikuti kuliah ini diharapkan Anda bisa melakukan dan juga menjelaskan ya pentingnya optimasi dan juga memberikan contoh-contoh aplikasi optimasi di industri pangan ya. Kemudian menjelaskan metode-metode ya rancangan optimasi berdasarkan dari tujuannya ya, berdasarkan dari faktor-faktor yang ingin dipelajari ya. Itu kita harus bisa menjelaskan untuk rancangan optimasinya. Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan perangkat lunak yang mendukung untuk proses optimasi ini, yaitu desain expert ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan Minitab ya, tapi kalau dari pengalaman yang saya sudah mencoba, desain expert ini yang memang lebih bisa ya untuk memudahkan dalam merancang ya, dari proses awal sampai runningnya, menentukan running sampai ke proses optimasinya, dan user friendly ya, lebih mudah untuk digunakan ya. Ya mungkin makanya saya sudah menyarankan ya untuk menginstal ya untuk desain expert ya. Nah, ini yang menarik ya, dalam hidup kita seringkali kita harus melakukan suatu kompromi ya. Mungkin kalau yang sering dialami apa saat kita belanja lewat GrabFood ya. Kalau kita misalkan beli 5 item dari suatu produk gitu ya. Kadang-kadang setiap produknya harganya 26.000 ya. Kita harus bayar berapa? 5 kali 26 jadi 130.000 ya. Nah, ini kita kalau hanya beli sekian ya, beli 5 item, ini kita belum bisa mendapatkan diskon ya, karena diskonnya biasanya syaratnya apa, minimal 150.000 belanjanya ya. Jadi kalau kita tambahkan satu item aja belanjanya ya, maka kita akan memperoleh apa, 26.000 kali 6 nanti berapa hasilnya, sekitar 156 ya, 156.000 ya, mestinya harga yang akan dibeli yang harus dibayar, tapi karena kita dapat diskon 40% ya, maka kita hanya bayar 93.600. Nah, ini kan satu ilustrasi yang sangat menarik ya. Jadi ini kompromi ya. Kalau kita meningkatkan pembelian satu item ya, jadi ini dengan item dapat lebih banyak, harganya lebih murah. Ini yang mungkin salah satu contoh yang disebut dengan proses optimasi ya. Jadi kita mengoptimalkan yang mana sih yang menguntungkan gitu ya, yang mana sih yang paling memberikan benefit gitu ya. Jadi ini dari aspek satu pembelian aja ya. Jadi ternyata kalau dengan beli 5 item justru lebih mahal harganya ya dibandingkan kalau kita beli 6 item ya. Ini seringkali terjadi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada ilustrasi lain adalah kalau kita ingin membuat kopi yang enak gitu ya. Jadi kalau kita ingin buat kopi yang enak apa biasanya paduan antara kopinya gitu ya. Mungkin ada yang suka Arabica, ada yang suka Robusta, tapi kan masing-masing kopi, jenis kopi ini kan Arabica dan Robusta ini punya karakteristik masing-masing ya. Biasanya kalau Arabica itu lebih cenderung asam ya, meskipun aromanya kuat ya, tapi ada cenderung asam dan rasa pahitnya kurang ya. Kalau Robusta cenderung ke pahit ya, dan mungkin kadar kafeinnya juga tinggi ya. Kalau kita ingin biar bisa melek ya, pengennya yang Robusta nih biar bisa melek gitu ya, jangan pakai yang Arabica ya. Jadi ini kita harus kombinasikan, kemudian juga penggunaan gula ya, dengan atau tanpa gula atau gula merah ya, kemudian perbandingan jumlah air dengan komposisi ini ya, serta air, biasanya suhu air panas juga menentukan ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang kira-kira akan berikan gambaran kita yang mana sih yang optimum, yang bisa memberikan
rasa kopi yang enak gitu ya. Jadi kita targetnya buat rasa kopi yang enak, dari aromanya dapat, dari rasanya dapat ya, dari mungkin efeknya juga dapat ya. Jadi itu hal-hal yang banyak faktor yang harus kita kompromikan ya untuk memperoleh suatu eh, suatu hasil yang optimum ya. Optimum itu bisa berupa apa? Titik maksimum atau titik minimum ya. Titik maksimum kalau parameter itu memang diinginkan ya. Contohnya adalah aspek rasa yang enak atau aroma yang kuat. Nah, biasanya kan diinginkan itu. Tapi yang minimum biasanya yang diminimalkan ya. Biasanya apa? Biasanya ya mungkin yang diminimalkan adalah hal-hal yang sifatnya itu negatif ya. Misalkan rasa pahit gitu untuk pada jus ya. Jus kan kalau pahit nggak enak ya, getir gitu ya. Nah, itu mungkin harus diminimalkan rasa pahit dan getir. Atau kalau kita proses pemurnian minyak adalah warna yang masih sangat merah gitu ya. Biasanya kan kalau kita pengen minyak goreng kan yang kuning jernih gitu ya. Nah, kalau keruh dan merah, nah itu harus diminimalkan. Nah, itu jadi proses optimasi namanya optimum itu bisa berupa titik maksimum maupun titik minimum ya. Jadi titik stasioner yang akan kita cari ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan proses optimasi itu adalah suatu cara untuk mendapatkan nilai ekstrim, ya, baik itu nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tertentu dengan faktor-faktor pembatasnya. Jadi ini mungkin dari pengertian apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Ini adalah merupakan pengertian dari proses optimasi. Ya. Kemudian bisa kita sampaikan juga bahwasanya optimasi adalah suatu rangkaian proses ya untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal atau nilai efektif yang dapat dicapai. Ya. Nah, mungkin yang kita ilustrasikan dengan cara membuat kopi yang enak, nah itu mungkin adalah satu metode optimasi yang berupa trial and error ya, kita coba-coba ya. Pertama dicoba dulu perbandingan, misalkan kalau kita ingin membuat komposisi kopinya ya, kopi misalkan kopi Lampungnya 1 sendok, kemudian kopi Toracanya yang 2 sendok, dan kopi Gayam itu 1 sendok. Nah, atau mungkin dibatasi yang mana nanti yang paling enak. Nah, itu bisa kita formulasikan dengan menggunakan coba-coba ya dari jumlah yang ditambahkan. Ya, cuma apa kelemahannya ya? Ini memang cara yang paling sering dipakai ya, trial and error ini. Prosesnya akan lambat ya, dan memerlukan banyak waktu, banyak mencoba ya, dan akhirnya akan menjadi mahal juga karena banyak percobaan-percobaan yang dilakukan dan seringkali gagal ya karena kurang, dan setiap mencoba kita tidak memperoleh gambaran ya ini nanti berikutnya yang mana yang bagus gitu, sehingga tidak memungkinkan kita ya untuk memperoleh suatu nilai optimum yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita hanya dengan proses coba-coba saja ya, tidak terstruktur dalam mendesain runningnya ya, running ataupun percobaannya itu ya, kita tidak akan memperoleh suatu model sehingga kita tidak bisa mengestimasi suatu nilai optimum yang sebenarnya. Nah, lain halnya kalau dengan metode optimasi yang sudah dilakukannya secara sistematik ya, yang kita gunakan biasanya dengan model pendekatan variabel independennya ya, atau dengan model pendekatan pada variabel dependennya ya. Jadi model-model ini yang independen artinya variabel faktor-faktor yang dipelajari ya. Jadi biasanya berdasarkan hasil percobaan sebelumnya ya, hasil percobaan sebelumnya itu misalkan untuk proses ya, faktor suhu, faktor waktu proses itu mungkin sudah ada, sehingga tinggal nilai minimum ataupun nilai maksimum ring-nya itu sudah kira-kira sudah ada. Nah, kita ingin mengoptimalkan yang mana di antara ring batas minimum maksimum itu yang lebih baik ya untuk mencapai kondisi yang optimal ya. Jadi biasanya nanti pendekatan masuk kombinasinya ya. Jadi kombinasi baik dengan independen maupun dependennya, yang dengan alat bantu desain expert ya, kita bisa melakukan nanti yang namanya proses benar-benar optimasi ya. Ya, jadi nilai optimum itu nilai dengan desirability yang diinginkan itu nilainya itu
nilainya itu benar-benar memenuhi keinginan itu tinggi ya, nah itu biasanya akan bisa kita pakai untuk yang namanya suatu titik optimum ya, kita bisa memperoleh suatu titik optimum atau mungkin bisa mendekati. Ada kadang-kadang suatu titik optimum itu tidak hanya diperoleh dari satu kombinasi ya, tapi bisa juga kadang-kadang ada 3 kombinasi atau 2 kombinasi ya yang bisa kita pilih gitu ya. Nanti decision bisa dipertimbangkan dari faktor-faktor aspek biaya, aspek kemudahan untuk melakukan percobaan dan lain-lain ya. Oke, nah kita fokus nanti akan menggunakan desain expert ya selama proses perkuliahan ini. Ya, kalau tidak dapat yang versi full pun kita bisa menggunakan yang trial ya. Yang trial sudah versi yang 13. Saya sudah mendownload dan menginstal di laptop saya ya. Untuk yang desain expert versi terbaru 13. Oke, nah jadi optimasi secara umum bisa kita pilih menjadi optimasi proses produksi. Yang biasanya adalah parameter-parameter proses yang dioptimalkan. Ya, misalkan parameter suhu, lama waktu proses, ya itu adalah atau mungkin penggunaan chemical. Nah itu adalah proses-proses produksi. Nah untuk formula biasanya adalah untuk membuat formulasi produk. Misalkan saat kita membuat roti ya, mungkin tidak semua bahan dioptimalkan, mungkin hanya bahan-bahan yang penting yang paling menentukan mutu produk itu yang dioptimalkan. Contohnya dalam buat roti, apa bahan yang paling menentukan? Coba ada yang masih ingat nggak? Bahan roti itu apa saja sih? Tepung, Ada yang tepung terigu, oke. Nah, tepung terigu kan jenis ragi, kemudian terus apa lagi? margarin, telur, gula, mentega, Margarin, telur, gula, mentega, garam ya. garam. Jadi air juga ditambahkan ya. Jadi dalam membuat formulasi produk roti mungkin tidak semuanya kita optimasikan ya. Mungkin hanya faktor-faktor yang penting, misalkan dari aspek penggunaan terigu ya. Terigu yang protein berapa sih yang bagus, apakah yang hard wheat ataupun yang soft wheat ya, atau yang medium. Kemudian dari penggunaan ragi ya, berapa persen yang diperlukan ya, atau yeastnya ya. Kemudian penggunaan margarinnya. Jadi mungkin bahan-bahan yang penting yang akan menentukan karakter roti itu yang diformulasikan. Bahan yang lainnya mungkin dibuat tetap ya. Jadi itu yang nanti kita sebut dengan optimasi formula produk ya. Tadi ilustrasi membuat kopi adalah apa? Misalkan gulanya, proporsi gula, proporsi kopi, atau mungkin hanya kopinya saja yang dioptimasikan ya. Jadi formulasi gula, air, suhu, skala proses sudah dibuat tetap, tetapi hanya komposisi kopinya gitu. Ada yang jenis kopi dari kopi Lampung, kopi Toraja, kopi Aceh, kopi Gayo ya, kopi Aceh. Nah itu mungkin divariasikan, nah, sehingga akan memperoleh formula kopi yang paling enak gitu. Ya itu adalah formulasi dari produk. Ya. Nah ada juga yang untuk kombinasinya ya. Jadi kadang-kadang kita ingin mengkombinasikan sekaligus ya prosesnya dan juga formula ya. Jadi selain formulanya, misalkan kopinya juga kita ingin melihat pengaruh suhu proses ya, kemudian pengaruh penggunaan gula ya pada sifat-sifat sensori kopi yang dihasilkan. Nah itu adalah contoh-contoh jenis optimasi. Jadi ada 3 kelompok ini ya untuk optimasi. Ya. Nah, ini untuk tahapan optimasi dengan menggunakan program Design Expert yang saya singkat dengan DX. Ini adalah Design Expert ya, jadi DX. Ya, jadi pertama adalah kita melakukan perancangan ya, pemilihan faktor ataupun komponen dan juga respon. Ya, seperti halnya kalau kita sudah belajar mengenai rancangan RAL faktorial ya. Nah, itu kan faktor-faktornya apa, kemudian responnya apa yang itu dari awal sudah dirancang ya, yang diinginkan apa ya. Dan faktor-faktor ini, nah yang penting di dalam proses optimasi biasanya ringnya itu tidak bisa sembarangan ditetapkan, tapi berdasarkan dari biasanya hasil-hasil percobaan yang sudah dilakukan ya sebelumnya, sehingga kita akan lebih efisien dalam melakukan proses optimasi ya, langsung dapat kira-kira titik optimumnya di mana ya. Jadi kemudian inilah penting untuk penetapan batas atas dan bawah dari faktor komponen ya, tidak boleh sembarangan. Ini
Kadang-kadang ini proses optimasi itu adalah merupakan lanjutan dari penelitian dengan rancangan RAL ataupun rancangan faktorial yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, kemudian dilakukan optimasi. Ya. Jadi kalau saat penelitian sebelumnya ya kuliah minggu lalu ya kita sudah membahas kira-kira mulai faktor berapa yang berpengaruh nyata. Nah itulah mungkin sebagai batas bawahnya ya. Jadi mulai nyata tuh ini gitu ya. Atau mungkin sedikit dari bawahnya yang mulai berpengaruh nyata itu yang dipakai itu sebagai batas bawah ya. Dan batas atasnya kita tetapkan ya berdasarkan pengalaman kira-kira berapa sih yang memberikan hasil yang tinggi gitu ya. Kemudian penyusunan desain eksperimennya, ya apakah dengan proses optimasi formula, optimasi proses atau kombinasinya ya. Dan nanti dari desain expert akan berikan suatu list ya run atau apa unit-unit percobaan. Kalau dengan rancangan yang sudah kita bahas sebelumnya ya RAL maupun faktorial ya itu kan kita gunakan adalah full faktorial ya. Nah biasanya dengan desain expert ini bisa diberikan run yang ya sebenarnya tidak full faktorial tapi bisa mengestimasi untuk data yang lebih luas gitu ya. Jadi ini keunggulan dari proses dengan menggunakan software ini ya. Jadi bisa mengestimasi yang respon yang luas, model yang lebih luas dengan menggunakan unit percobaan yang umumnya lebih sedikit dibandingkan full faktorial ya. Kemudian kita lakukan pelaksanaan eksperimennya dan harus dilakukan dengan hati-hati ya, seakurat mungkin ya dalam pelaksanaan percobaannya. Karena umumnya unit-unit percobaan yang diberikan tuh kadang-kadang ulangannya hanya satu ya oleh desain expert itu. Jadi harus benar-benar hati-hati ya dan seakurat mungkin ya, seteliti mungkin gitu. Benar setelah kita lakukan perancangan dan setelah diperoleh data ya, otomatis dari sini kita sudah punya faktor, punya respon ya. Kemudian kita lakukan analisis model respon ya, dengan menggunakan software ya. Nanti dari analisis model respon ini kita akan bisa menetapkan model matematik dari respon itu yang cocok yang mana ya. Dan kita bisa juga memperoleh grafik kontur maupun grafik 3D ya. Jadi makanya sering kita sebut tekniknya itu ada yang menyebut dengan RSM ya. Jadi RSM itu adalah response surface metodologi ya. Nanti kalau ada sering mendengar RSM itu adalah salah satu teknik untuk optimasi, tapi sebenarnya tidak semua teknik optimasi itu bisa memberikan untuk respon surface metodologinya itu metode respon permukaan ya. Itu kadang disebut dengan kalau bahasa Indonesianya ya. Metode respon surface metodologi atau metode respon atau metode permukaan respon ya. Metode permukaan respon mungkin lebih cocok untuk bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang tidak bisa memperoleh ya, itu ya. Jadi hanya kadang-kadang hanya linear fungsinya. Sehingga mungkin fungsi hanya konturnya yang dilihat ya. Nah, kemudian untuk mengestimasikan grafik normalitas data dari respon ya, apakah memenuhi dari kriteria untuk distribusi normal atau tidak ya. Kemudian proses optimasinya ya. Dalam proses optimasi ini ya biasanya kita sudah mempunyai ya kriteria respon ya. Misalnya kalau kita ingin tadi ilustrasinya adalah membuat roti ya. Biasanya roti itu kan yang diinginkan apa? Mungkin dari teksturnya, mungkin dari aspek kelembutannya, atau mungkin karakteristik dari kerasnya, keras adalah bagian luar, dan karakteristik internal rotinya seperti apa ya. Nah itu kriteria-kriteria respon yang dioptimalkan ya. Kemudian juga stabilitas selama penyimpanan ya cepat empuk kadang-kadang ada yang mudah menjadi keras ya tekstur rotinya. Nah itu bisa dioptimalkan nanti sebagai respon ya. Nah nanti dengan menggunakan software kita juga bisa menentukan nilai yang optimum. Jadi kombinasi dari faktor-faktor ini yang mana ya pada level berapa yang akan dapat memperoleh nilai optimumnya. Ya. Kalau di faktorial kan kita benar-benar rigid ya, tidak bisa menentukan
titik yang mana. Kalau di sini kita bisa menetapkan, meskipun di percobaannya itu kita menetapkan level batas atas, batas bawah, ya. Tapi nanti dalam outputnya kita bisa memperoleh nilainya itu antara itu gitu dalam bentuk koma ya, proporsi dari suatu faktor itu. Ya. Kalau di faktorial kan digit di titik-titiknya ya. Jadi misalkan penggunaan 2% ya 2%, 5% gitu. Nggak ada peluang, oh ternyata yang optimum adalah 2,5 gitu. Yang optimum adalah 3 gitu. Di antara 2 dan 5 itu tidak bisa ditetapkan kalau dengan faktorial ya. Kita hanya mengira-ira saja. Ya. Dan terakhir kita bisa untuk disediakan juga oleh program design expert untuk verifikasi. Ya. Jadi setelah kita memperoleh titik-titik optimum ya, itu berdasarkan parameter proses maupun formula yang kita peroleh. Nah, nanti kita benar-benar mencoba ya, mencoba berdasarkan dari parameter yang sudah optimum ini. Setelah diperoleh, nanti kita evaluasi lagi responnya seperti apa dan hasil dari responnya itu dimasukkan untuk verifikasi. Ya, jadi verifikasi pengujian kondisi optimum yang sudah diperoleh. Ya, nah nanti kita bandingkan antara nilai real yang diperoleh dari hasil percobaannya berdasarkan optimasi ini dengan nilai prediksi dari respon ini. Ya, jadi optimasi kan kita memiliki nilai prediksi. Ya, kita coba. Ya, setelah dicoba kita masukkan. Nah, masih make sense nggak? Masih masuk akal nggak? Gitu. Biasanya ada kriteria masuk di ring nggak ya? Ring di batas atas, batas bawah dari untuk prediksinya ini. Ya. Oke, jadi itulah gambaran umum dari proses optimasi ya menggunakan program design expert ya. Jadi dalam suatu perancangan optimasi ini ya nanti biasanya banyaknya faktor atau komponen itu akan sangat mempengaruhi banyaknya perlakuan disebut dengan runs ya. Run singkatannya run itu adalah unit-unit percobaan yang harus dilakukan ya, unit-unit percobaan yang harus dilakukan. Jadi unit percobaan adalah gabungan dari beberapa faktor ya, taraf perlakuan ya, itu adalah run ya. Jadi nanti ada faktor A, faktor B, faktor C misalnya kita ada 3 faktor. Misalkan untuk run yang pertama adalah faktor A-nya minimum, faktor B-nya minimum, faktor C-nya maksimum atau di titik tengahnya dari faktor C-nya. Nah, dan nanti ini semua yang menentukan software. Nah, harus hati-hati ya saat kita merancang menggunakan design expert ya. Saat kita menggunakan run seperti ini, nah kita harus menyimpan desain yang sudah kita buat itu. Kenapa? Karena desain yang kita buat itu nanti kan responnya kan belum ada kan, parameter responnya belum ada. Nah setelah kita melakukan percobaan, baru kemudian kita bisa input ke desain percobaan yang sudah kita peroleh ini ya. Nah kalau tidak disimpan ya, nanti kita buat ulang gitu run, itu hasilnya akan beda. Run-nya itu akan diacak oleh software ya. Jadi bisa berubah total nanti jangan-jangan ya. Mungkin ada beberapa yang sama run-nya ya, unit-unit kombinasinya itu sama, tapi banyak mungkin yang beda ya. Kalau kita tidak menyimpan datanya, nanti kita seperti harus membuat percobaan ulang ya. Ini pernah dialami oleh bimbingan saya ya, pernah menggunakan ini tapi lupa desainnya itu tidak disimpan. Nah, saat dia mau input atau dia sebenarnya menyimpan cuman hilang gitu ya. Run-nya itu hilang. Saat dia mau input hasil-hasil percobaan yang sudah dilakukan, nah itu tidak bisa itu. Ya, tidak bisa karena run-nya yang dikeluarkan berikutnya itu beda lagi. Nah, sebenarnya untuk hal seperti ini bisa digunakan menggunakan historical data. Ya, ada sebenarnya jadi kalau historical data itu kita bisa membuat run sendiri, kita menetapkan komposisi run-nya sendiri ya, itu bisa juga ya. Nanti kemudian di-input secara manual. Ya. Tapi kan jadi repot ya. Jadi sebaiknya kalau nanti kita sudah merancang suatu rancangan optimasi, yaitu rancangannya itu harus disimpan ya dan disimpan baik-baik karena nanti saat kita sudah memperoleh data-data percobaan, saat mau diinput ya menggunakan desain yang sudah kita buat itu ya. Oke, nah umumnya kita harus melakukan 2 trial yaitu untuk perlakuan kombinasi batas-batas bawah minimum dan kombinasi batas-batas atas maksimum ya dari faktor yang diuji. Contohnya adalah misalkan kita
tadi menggunakan untuk membuat roti ya, menggunakan untuk penggunaan terigu itu ada yang pakai terigu yang minim, yang rendah kan levelnya berarti yang protein rendah ya, yang batas atasnya protein tinggi, misalkan 8%, sama yang atasnya itu 13% gitu ya, kadar proteinnya untuk terigu. Kemudian penggunaan emulsifier ya, ada yang menggunakan misalkan 5% sama 10%, yaitu atas batas bawah, atas atas. Nah, nanti satu trial untuk yang batas bawah, artinya menggunakan 8% dan 5% emulsifier, yang batas atas adalah kombinasi dari untuk terigunya yang 13% dan 10% emulsifier gitu ya. Jadi ini biar lebih mudah saya bisa tuliskan di sini ya. Untuk misalkan untuk yang faktor X1 ya, faktor 1 itu adalah tadi berapa? 8% terigu ya, 8% kadar protein, yang untuk titik atasnya adalah 13%. Nah, nanti yang satu lagi yang faktor Y, jangan Y untuk faktor itu respon ya. Mungkin X2 lah ya, X2-nya itu antara yang 5% emulsifier dan 10% emulsifier ya. Ini mungkin untuk titik 1, titik 2 ya. Ini untuk titik optimumnya. Nah, nanti kita harus dilakukan trial ini ya. Kita akan memperoleh kombinasi yang ini ya, bawah ya, kita sebut dengan respon Y1 ya, untuk Y minimum. Ini kita kombinasikan, kita lakukan ya, running yang atas. Kita gunakan Y2, respon yang kedua ya. Nah, nanti respon 2 ini kita evaluasi responnya seperti apa ya, produk yang diperoleh itu. Bisa dengan sensori yang paling mudah ya, yang paling murah, yang cepat gitu. Nah, kalau karakteristik dari Y1, Y2 ini ternyata mirip, ya tidak ada perbedaan yang nyata, yang cukup nyata, maka kita harus mengubah lagi nih. Artinya ada ringnya ini terlalu sempit ya, terlalu sempit sehingga tidak ada berbeda antara yang kombinasi minimum ya, minimum dari faktor-faktor ya, level tak faktor ya, dan kombinasi dari maksimum dari levelnya faktor-faktor yang dipelajari ya. Jadi ini kita harus set ulang nih batasan minimum maksimumnya ya. Ini makanya penting untuk melakukan proses trial ya, penting sekali untuk dilakukan ya. Oke, nah kadang-kadang bila rancangan yang dipilih dari desain expert tidak memungkinkan untuk dilakukan, ya dilaksanakan, mungkin harus menggunakan historical data. Jadi mungkin data-data sebelumnya yang sudah dimiliki boleh dipakai ya. Jadi kadang-kadang di industri kan dia sudah running proses banyak gitu ya. Sering digunakan nih biasanya oleh mahasiswa yang magister profesional ya. Dia kan udah bekerja di industri, mereka udah punya data-data ya. Jadi saat bisa dengan data-data yang sudah dilakukan itu ya, mereka bisa menggunakan untuk proses optimasi ya, menggunakan apa yang disebut dengan historical data. Ya, jadi kombinasi mereka sudah sering melakukan percobaan. Nah, dikombinasikan di input data-datanya, lalu bisa digunakan untuk proses optimasi. Oke, nah untuk proses optimasi ini ya, disebut dengan optimasi proses, tadi sudah kita singgung ya, optimasi proses, optimasi formula, dan ada satu lagi optimasi apa? Masih ingat nggak? Yang disebut dengan combine ya, kata bahasa Indonesia adalah kombinasi ya. Untuk kombinasinya ya, kombinasi proses dengan formula ya. Kombinasi proses adalah parameter proses yang dioptimalkan ya. Kalau formula adalah komposisi bahan yang dioptimalkan. Nanti kalian tidak perlu bingung mengenai model-model ini, kita sebagai user cari yang praktis-praktis saja, tidak usah terlalu banyak membahas mengenai model-modelnya atau penggunaan central composite design, box pattern ya. Mungkin kalau memang orang-orang ahli engineering, statistik yang concern ke sini ya. Tapi mungkin kalau kita sebagai
praktikal, praktisi boleh juga hanya sekedar tahulah yang mana kita harus menggunakan CCD, maka menggunakan postband kan. Nah, ini sebenarnya juga kadang-kadang sudah di-given oleh software ya. Jadi kita tinggal kadang-kadang awalnya pengen menggunakan sentra komposit, tapi ternyata oleh software disarankan menggunakan yang optimal ya. Karena sering disebut juga dengan AI optimal. Ya. Oke, kira-kira itu sebenarnya yang penting ya. Nah, dalam proses pelaksanaannya ya, kadang-kadang kita harus melakukan juga kajian terhadap operabilitas dari unit-unit percobaan yang harus dilakukan. Ada yang mungkin bisa tidaknya pelakuan dilakukan ya, itu memerlukan kajian ya, mampu untuk dilakukan atau tidak. Gitu. Kalau misalkan nanti yang disebut dengan titik-titik region operability ini mungkin saya ambil dari StatIS aslinya ya, dari pabrikan pembuat softwarenya ya. Ada daerah untuk operability, sedangkan ini adalah region of interest ya. Nah, kadang-kadang nanti unit percobaannya itu di luar dari operability-nya itu. Nah, kalau seperti itu nanti bisa dipindahkan aja, bisa secara manual ya dipindahkan untuk memilih yang di dalam daerah operability, titik-titik percobaannya. Ini adalah menggambarkan titik-titik percobaan ya, bintang, tanda bulat itu ya. Dan melakukan dengan nilai batas minimum maksimum kadang-kadang mungkin tidak bisa berjalan ya perlakuan dengan menggunakan nilai batas minimum maksimum, nah mungkin perlu diubah ya. Dan ini yang dengan pengacakan dapat diubah, urutan run itu bisa diubah ya, sehingga minimum dan maksimum itu kadang-kadang mungkin tidak muncul gitu ya, padahal itu sebenarnya penting ya untuk run itu. Gitu. Oke, saya kira itu yang nanti perlu diperhatikan, tapi ini biasanya sudah dilakukan oleh software ya, jangan khawatir. Nah, mungkin kita menemukan juga di mana sebagian dari eksperimen dengan beberapa titik desain tidak berjalan ya. Jadi biasanya mungkin kurva batasnya itu melewati wilayah eksperimen yang tadi kita sebut dengan expanded operability ya, area operability. Oke, jadi ini saya kira untuk proses-proses yang sudah bisa diatasi oleh software ya. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya suatu kesalahan yang fatal ya, atau blunder ya, kesalahan yang tidak disengaja bisa terjadi gitu ya. Jadi kita harus melakukan pelaksanaan eksperimen dengan hati-hati ya, melaksanakan penelitiannya harus dengan seteliti mungkin, karena umumnya dengan program desain expert ini kadang-kadang ulangannya itu sedikit ya. Jadi rancangan dengan ulangannya sedikit ini kadang-kadang mungkin hanya 1 atau 2 bahkan hanya ulang. Jadi tidak ada yang mungkin sampai 3 kali gitu ya. Bisa memperoleh error ya yang cukup besar karena setiap satu unit perlakuan itu memperkirakan efek yang cukup banyak gitu ya. Jadi harus dibuat dengan perlakuan percobaannya itu harus teliti mungkin ya. Nah, kemudian harus dicatat semua hasil-hasil semua perlakuan ya. Kemudian apa seperti tadi saya sarankan, jangan lupa untuk selalu save ya, menyimpan desainnya, menyimpan pekerjaannya itu selalu ya, jangan sampai tiba-tiba laptopnya mati, belum ke save ya. Itu hal-hal yang sangat fatal nanti ya. Susah nanti bisa kadang-kadang harus melakukan seperti melakukan percobaan ulang ya. Kalau desain percobaannya hilang. Ya. Kemudian rencanakan analisis dan pengukuran respons dari awal ya, dan harus menggunakan alat bantu laptop ya, komputer untuk komputasi ya, analisis data, pemodelan, analisis regresi ya. Dan yang kelima nih, kita harus memastikan bahwasanya hasil-hasil respon yang diperoleh itu harus masuk akal atau make sense ya, masuk akal. Jadi itu harus perhatikan. Kalau ada yang tidak masuk akal ya harus ditelusuri kira-kira kenapa penyebabnya. Ya. Oke, nah dalam tahapan analisis dengan model respon yang diperoleh di desain expert ya, nanti biasanya sudah ada tools yang diberikan ya untuk software yang baru itu mulai versi 11 ke atas ya. Ini biasanya sudah
berikan ya, otomatis begitu sudah muncul di ANOVA-nya itu nanti sudah ada analisis oleh software model responnya itu signifikan atau lack of it-nya itu not signifikan atau tidak, itu semua sudah diberikan. Jadi ini 4 hal ini, bahkan ada satu lagi ya yang di kriteria yang baru itu ada satu lagi, saya agak lupa, nanti kita bisa cek di softwarenya langsung ya. Jadi yang umum yang 4 ini ya, jadi lack of it-nya harus tidak signifikan. Nah, perbedaan antara adjusted R-square dan predicted R-square ya, itu harus lebih kecil dari 0,2. Kemudian to adequate precision ya, presisinya itu harus, kecukupan presisi harus lebih besar dari 4. Ini adalah kriteria suatu model, itu harus betul. 4-4-nya harus terpenuhi ya. Kalau ada satu yang tidak, ya berarti kita mungkin harus perlu melakukan run ulang ya, atau melakukan suatu adjusting di responnya ya, untuk verifikasi respon yang diperoleh ya. Jadi misalkan melakukan remodeling jika hasil ANOVA tidak signifikan, dan interpretasikan model matematik setiap respon yang dilengkapi dengan grafik kontur ataupun 3D ya, dan juga uji kenormalan data, ya, normalitas data. Oke, ini adalah contoh kalau yang saya peroleh dulu dengan desain Expert 7 ya, masih dengan versi trial. Ini ada di awal adalah versi trial ini. Output desain Expert 7 ya, ada sama seperti tadi ya, model respon adalah signifikan ya, model harus signifikan, sedangkan lack of it-nya not signifikan, artinya sudah memenuhi ya dua hal ini ya. Kemudian dari aspek perbedaan adjusted R-square dengan predicted R-square ya, ini nilainya tidak boleh lebih dari 0,2 ya, ini sudah memenuhi. Ini berapa nih perbedaannya? 0,8881 dengan 0,7891. Bedanya berapa? 0,009 mungkinnya, jadi sangat kecil ya. Jadi Anda sudah memenuhi karena tidak boleh lebih, harus lebih kecil dari 0,2 ya. Tidak boleh lebih dari 0,2. Kemudian adequate precision-nya harus lebih besar dari 4 ya. Ini sudah memenuhi. Jadi model yang diperoleh ini semuanya sudah fit ya, memenuhi untuk suatu dinyatakan valid ya, sehingga bisa kita gunakan untuk proses optimasi. Nah, kalau yang baru ya, desain Expert versi 13 ini yang terbaru ya, nanti boleh Anda coba download dari sumber ya, Statis, Anda cari googling aja ya. Nah, ini sudah disediakan yang lebih enak ya, menunya ya, ada new design, open design langsung, atau kita menggunakan design wizard. Jadi seperti step by step dipandu ya, kita dipandu. Atau import data kalau kita sudah punya data ya. Oke, jadi ini sudah lebih user friendly lagi ya, lebih mudah untuk pengguna ya, dengan versi-versi yang terbaru. Nah, ini saya ceritakan tadi, kalau yang versi yang lama kan sederhana banget tampilannya, datanya ya, seperti ini ya. Nah, kalau yang baru itu seperti ini, udah ada nih model signifikan, ada penjelasannya di sini ya. Model value segala macam tadi sudah cukup ya, lack of it value-nya. Jadi semua udah diberikan. Begitu juga ini sudah ada penjelasannya langsung ya. Kan hasilnya sama kan, 0,8881, 0,7891 ya. Jadi predict R sekian, adjusted R square. Jadi perbedaannya adalah lebih kecil dari 0,2. Sudah diberikan penjelasan yang lebih rinci ya oleh software. Adequate precision-nya sudah di atas 4 ya, sudah langsung, jadi kita nggak perlu mengingat-ingat lagi. Nah, ini yang kriteria yang baru ya. Kriteria yang baru adalah koefisien VIF-nya ya. Jadi ini ada nilai ini ya. Ini tidak boleh lebih dari 10 yang penting ya. Di sini kita hasilnya adalah 1, jadi masih bagus ya. Jadi semuanya firm ya. Ini ada satu kriteria baru ya untuk diperhatikan ya untuk model yang diperoleh. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah peroleh, nanti kita tinggal klik yang respon kedua juga kita lakukan sama-sama, pengolahan data dari mulai speed summary untuk melihat persamaannya ya. Model ANOVA-nya kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nanti kalau kita ingin lihat diagnostik normalitas data ya, atau model grafiknya bisa kita klik.
Nah, setelah selesai kita baru nanti klik optimasi. Ya, proses optimisasinya itu seperti apa? Optimize-nya. Optimisasinya itu dengan menggunakan numerical, nanti ada kriteria yang kita sebut dengan untuk proses optimasi, ya. Kita menetapkan kriteria bagi faktor atau komponen dan respon. Nah, perhatikan ya, untuk semua faktor atau komponen harus dipilihnya in ring aja, ya, karena kita tidak membatasi, ya. Kemudian untuk setiap respon, ya, respon itu tergantung apa yang diinginkan atau goal tujuannya. Apakah untuk memaksimalkan, maximize nilainya atau minimize, atau nilai target. Misalkan targetnya adalah sekian nilainya gitu. Mungkin ada juga diberikan nilai target, ya, atau in ring, ya. Kalau nilai target pasti akan berikan ditanyakan nilainya berapa, ya. Atau in ring. Ya, jadi kalau tidak penting, yang mana aja boleh ya in ring, ya. Tapi kalau suatu respon itu sangat penting, ya, misalkan rotinya itu pengennya roti yang empuk gitu, artinya itu teksturnya itu yang dimaksimalkan, ya, tekstur itu. Tapi kalau empuk kan justru nilainya kalau kita ukur dengan tekstur analyzer kan justru yang rendah, ya, jadi minimize justru nanti ya untuk nilai kekerasannya, ya. Kemudian mungkin ada yang dimaksimalkan adalah misalkan stabilitas selama penyimpanan tetap lembut terus gitu rotinya, ya. Kadang-kadang ada roti yang mudah sekali awalnya diproduksi lembut, ya, tapi begitu sehari sudah keras gitu. Nah, itu perlu di goal tujuannya apa, ya. Nah, nanti setelah itu nilai optimum setelah kita tetapkan, ya, baik dari faktor dan komponen maupun respon, nanti kita akan memperoleh nilai desirability yang mana yang tertinggi, yaitu yang kombinasi yang desirability tertinggi itulah yang dipilih, ya, untuk digunakan, itulah titik optimum, itulah nilai optimasi yang kita peroleh. Kadang-kadang ada yang nilai desirability-nya itu ada mungkin dari 2 kombinasi, 3 kombinasi, ya, atau mungkin hanya 1 kombinasi saja yang memiliki nilai tertinggi, ya. Kalau hanya 1 kombinasi enak, ya, hanya 1 titik optimum itu. Kalau ada 3 mungkin ya ada 3 kombinasi itu perlu dicoba, ya, untuk verifikasinya, ya. Nah, untuk jika diperlukan untuk memperoleh desirability yang tinggi, ya, ini kriteria-kriteria bisa diubah-ubah, ya, tapi tetap sesuai dengan tujuan, ya, tidak kemudian sembarangan mengotak-atik maximize minimize ini, ya. Kita harus tetap sesuai dengan target atau tujuan yang diinginkan, ya. Misalkan kalau tujuannya adalah meningkatkan rendemen, ya, berarti kan rendemen umumnya harus dimaksimalkan, ya, dimaksimalkan tuh rendemennya, outputnya gitu, ya. Nah, setelah selesai optimasi, tahapan optimasi, kita memperoleh suatu kombinasi dari perlakuan yang harus digunakan, ya, satu parameter proses atau komposisi formula yang diperoleh. Nah, itu kemudian benar-benar dicobakan seperti membuat baru gitu, ya. Nah, setelah dibuat, kemudian dianalisis responnya, ya, kemudian dimasukkan ke software lagi untuk tahapan verifikasi ini, ya. Jadi lakukan trial, ya, sesuai nilai-nilai optimal dari faktor ke komponen, ya, kemudian diukur responnya. Nah, kemudian bandingkan dengan hasil pengukuran setiap respon, ya, dari trial yang sudah dicoba ini dengan 95% selang kepercayaan yang diberikan oleh DX, ya. Jadi ada beda nyata atau enggaknya, inginnya sih tidak beda nyata dengan yang sudah ditetapkan itu, ya, hasil optimasinya. Ya, bagus kalau tidak beda nyata.